Jangan lupa ya kalau Siapa yang nggak tahu kalau Kabupaten Jombang adalah salah satu sentra penghasil buah-buahan melimpah di Jawa Timur. Oh iya, hampir 50% wilayah Jombang yang teritorialnya berada di atas perbukitan membuat tanahnya kaya dan subur ditanami buah-buahan. Salah satu buah yang punya banyak manfaat dan bisa disulap menjadi ragam olahan yaitu manggis yang sudah populer dihasilkan dari Kecamatan Wonosalam di Kabupaten Jombang. Tahu nggak kalau ekosistem Sungai Brombong ini masih terjaga banget? Jadi beragam ikan air tawar yang ada di dalam sungai ini sangat melimpah. Mulai dari ikan mujair, ikan patin, hingga ikan nila. Cuaca hari ini ternyata sangat mendukung buat aku dan bapak-bapak mencari ikan di sungai. Yakin aku pasti dapat banyak ikan di sini. Wah, nggak sabar untuk mengolahnya jadinya. Sugeng siang anak negeri. Kali ini aku akan mengajak kalian menjelajahi daerah penghasil buah manggis unggulan di Jawa Timur. Sebelum kita seru-seruan mencari tahu tentang manggis di Wonosalam, aku mau mengeksplor olahan lain dulu yo. Ya apa sih Mas Ali? Jare ini arep golek iwak karo bapak-bapak kok malah dolan bayar cilik. Walah iya lali aku arep bantu bapake. Terus ditungone mbak ibu-ibu arep masak iku lho. Ya wis aku tak rono langsung. Ya wis, oh iya aku tak rono iki. Aduh, saking serunya main lempar batu sama anak-anak, aku sampai lupa kalau sudah janjian sama bapak-bapak untuk menangkap ikan di sungai yang besar. Ya wes, kita langsung meluncur. Sungai Brombong di Kabupaten Jombang menjadi salah satu sungai yang mengarungi kawasan peterongan dan biasa digunakan oleh warga untuk menangkap ikan. Panjang sungai ini hampir mirip dengan sungai terbesar kedua di Jawa Timur, yaitu Sungai Brantas, yang mencapai 150 km lebih. Sekarang, aku sudah siap nih untuk menangkap ikan. Eits, bukan pakai alat pancing seperti teman-teman di Mancing Mania loh ya. Melainkan hanya jaring sederhana. Kalau orang sini bilangnya menjala. Wah, nggak sabar aku. Ya alon-alon nggih. Hati-hati ya. Nggih niki, Pak. Niki, bisa. Pak. Saking semangatnya, aku jadi terpleset dan hampir nyungsep ke dalam sungai nih, Rek. Untung aja masih bisa ditolong si bapak yang sigap nangkep tanganku. Walah, licin banget ternyata turunannya. Oh iya, Rek. Tahu nggak kalau ekosistem Sungai Brombong ini masih terjaga banget? Jadi, beragam ikan air tawar yang ada di dalam sungai ini sangat melimpah. Mulai dari ikan mujair, ikan patin, hingga ikan nila. Cuaca hari ini ternyata sangat mendukung buat aku dan bapak-bapak mencari ikan di sungai. Yakin aku pasti dapat banyak ikan di sini. Wah, nggak sabar untuk mengolahnya jadinya. Nah, ini kita lagi cukup cari cukup. ikan di Sungai Brombong. Ya, Mas? Ya, Wah. Brombong peterongan. Nah, untuk mencari ikannya biasanya warga di sini menggunakan jala seperti ini. Kalau itu namanya apa, Pak? Itu, Pak? Samber. Samber. Atau biasanya pakai jaring ya, Pak. Wes yuk, iki mana yuk, Pak? Apa namanya? Meski yo susah-susah gampang, ternyata menangkap ikan dengan cara menjala seperti ini. Jaringnya ini lebar dan gede banget. Jadinya lumayan berat yo. Harus pakai tenaga ekstra nih untuk melempar jala supaya ada ikan yang nyangkut. Setelah menjala, nggak perlu waktu berlama-lama lagi untuk menantikan ikan masuk ke dalam perangkap.
Ukuran ikan yang tertangkap juga pas banget Iki. Nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil untuk diolah. Apalagi ikannya pasti masih seger karena baru aja ditangkap. Setelah hampir 2 jam, aku bersama bapak-bapak mencari ikan. Kini saatnya nih, Rek, untuk mengolah ikan menjadi aneka masakan khas Jawa Timur. Yuk, langsung aja. Olahan pertama yang mau aku buat yaitu ikan bakar. Eits, bukan hanya sekedar ikan bakar loh ya, tapi juga dimasak dengan berbagai macam bumbu sederhana tapi kaya rasa. Nah, ini kita lagi mau masak ikan bakar dengan bumbu sederhana. Tapi dengan alat yang unik. Nah, apa ya? Penasaran toh? Seperti apa? Ikuti terus Jejak Anak Negeri. Ya wis yuk, terus namanya yuk. Ini dia, Rek, bahan-bahan yang sudah disiapkan. Bumbu dapur ini sudah pasti familiar yo. Cukup pakai cabai, garam, gula merah atau gula Jawa, bawang merah, dan bawang putih aja. Selain itu, iki banyak spesialnya, mangga muda. Atau kalau di Jawa Timur disebut sebagai pencit. Ya, kali ini aku mau bikin ikan bakar sambal pencit. Di Jawa Timur itu, sambal pencit sudah seperti primadona untuk mendampingi aneka masakan. Karena sih, kalau arek Jawa Timur itu memang terkenalnya hobi pedas yo. Rasanya, sambal tidak akan pernah absen kalau sedang menyantap makanan. Mangga muda atau pencit yang memiliki rasa kecut dinilai menambah kesegaran sambal, sehingga sangat nikmat saat disantap. Wes, langsung aja, kita racik bumbu-bumbunya. Yang pertama, bawang merah, bawang putih, dan gula Jawa, hingga sambal diulek untuk dijadikan pendamping ikan bakar. Tidak lupa kita kupas nih mangga mudanya, lalu disatukan dengan sambal yang sudah diulek. Sementara ikannya langsung aja dibakar ya, Rek. Tapi kali ini alat panggangnya yang digunakan untuk bakar ikan sangat unik. Nah, ini dia, pakai genteng. Di beberapa daerah di Jawa, cara membakar ikan dengan genteng ini sudah familiar. Genteng dinilai memiliki daya serap panas yang tinggi, sehingga masakan yang dibakar akan cepat jadi dan matang sempurna. Nggak perlu waktu terlalu lama untuk mengolah masakan satu ini. Saat ikan dibakar, Ibu Buti sudah siap nih dengan sambal pencitnya. Wah, nggak sabar banget yo. Aku mau cicipi dulu yo. Sambal yang ditaburi dengan parutan mangga muda sepertinya sudah memanggil untuk segera dicocol dengan ikan. Rasa dari ikan bakar sambal pencit ini super pedas, gurih, dan juga ada manis-manisnya. Mbak. Kombinasi sambal pencitnya ini yang bikin rasanya agak asem, pedas, dan menambah selera. Jadi Karena kayak rasa ya Mbak. Wah iki tapi mari seger iki Mbak. Wah. Nah ini ada ikan, kemudian ada pencit atau mangga muda ini dari hasil alam ya Mbak. Karena alam memberi banyak manfaat. Wah, meski sudah menikmati ikan bakar sambal pencit, rasa-rasanya kok aku kepengen makan masakan berkuah yo. Wah, iya Li. Aku juga nih masih pengen makan lagi biar tambah kenyang. Bikin apa yo enaknya? Nah, di pinggir sungai ini banyak banget pohon bambu nih, Mbak. Masak sayur rebung aja yuk. Enak nih kayaknya. Ya wis langsung gue tak cari. Nah, bener kan banyak rebung yang terdapat di pohon bambu sekitar sungai ini? Rebung atau tunas sakar bambu biasanya dikonsumsi warga sekitar untuk diolah menjadi aneka masakan. Sekilas memang terlihat seperti ubi, tapi ini adanya di daerah sekitar akar pohon bambu. Nah ini kita lagi cari rebung. Nah kalau misalkan cari rebung ini harus hati-hati karena banyak bulu-bulu halus yang membuat tangan kita gatal. Nah ini tipsnya. Untuk menghilangkan bulu-bulu ini, kita tinggal usapkan ke rambut. Gini. Nah, langsung hilang. Usai mendapat rebung secukupnya, sudah siap nih aku untuk mengolah masakan ikan lainnya.
yang kali ini tak jadikan sayur. Bahan-bahannya sudah disiapkan dan cukup dengan bumbu dapur sederhana. Tidak jauh berbeda dengan ikan bakar sambal pencit. Kali ini ditambahkan dengan serai, daun jeruk, dan jahe. Step pertama, bumbu dapur dihaluskan supaya halus sebelum dicampurkan ke dalam panci. Ditambahkan dengan sedikit air untuk dijadikan kuah gulai ikan. Nah, ini kita lagi masak mujair dibuat gulai. Tapi ada yang unik. Ditambah apa, Mbak? Karena ditambah dengan sayur rebung, Wah, sehingga iya. menambah kelezatan cita rasa ikannya. Wah, iya iki wis ora sabar iki, Mbak. Wah, enak iki. Kalau nggak pakai nasi, tetap nikmat yore memakan gulai ikan dengan rebung. Nggak hanya di Jawa Timur, rebung sudah familiar di sejumlah daerah lainnya sebagai lauk utama. Bukan hanya rasa dan tampilannya yang seperti ubi, tetapi kadar karbohidratnya juga tinggi yo. Jadi, pasti auto kenyang. Eits, jangan salah. Rebung juga menyehatkan pencernaan loh. Nah, ini hasil tangkapan kita tadi. Nah, itu diolah menjadi gulai ikan mujair. Ditambah apa? Rebung ya? Wah. Ya wes iki langsung dimamon kok. Iki dibedepal iki. Betul-betul mantul, Rek. Ikan tangkapan aku tadi masih seger. Ditambah dengan bumbu gulai yang meresap. Walau campurannya sederhana. Nah, rasa gulai ikan mujair ini gurih banget, apalagi dagingnya. Karena ikan ini baru ditangkap dan seger banget ya, Pak. Yo, karena ekosistem alam Desa Jara ini masih terawat dan juga terjaga dengan baik. Nah, makanya ikan nila ini masih banyak ya, Mbak. Masih segar-segar. Oh iya, karena alam memberikan Banyak banyak manfaat. Ya wis, tambah mana nih, Pak? Nih, Pak.